Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Suindayani. Saya mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2022, kategori 1 gelombang 2. Saya mahasiswa Universitas Negeri Yogyakarta. Hari ini saya akan mempersembahkan video praktek pengalaman lapangan aksi 1. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Pagi. Oke. Apakah hari ini kalian sudah siap menerima materi baru dari Ibu? Siap. Alhamdulillah. Masih semangat? Semangat. Kita tepuk semangat dulu ya, biar lebih semangat lagi. Oke, tepuk semangat. Oke, sip. Untuk memulai pembelajaran, baiknya kita berdoa dulu ya. Ketua kelas, silakan pimpin doa. Teman-teman, sebelum kita belajar, marilah kita berdoa menurut kepercayaan dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Bu absen dulu. Abi Dermawan. Iya. Alvin. Dia. Oke. Rizky. Atira. Hadir, Bu. Austin. Hadir. Berlina Fisa. Hadir. Cim Juanto. Devi. Oke. Fauzia. Hadir. Putri. Hadir. M. Aldi. Hadir. Kaidir. Hadir, Bu. Mahesa. Hadir, Bu. Muhammad Farhan. Hadir, Bu. Nur Asia. Hadir. Okta. Hadir. Fatona. Hadir, Bu. Raditya. Hadir, Bu. Risman. Hadir, Bu. Rizky Pratama. Sabrina. Suci. Hadir, Bu. Tegar. Oh, tegarnya lagi mana? Izin. Oh, izin. Rakit. Nggak tahu, Bu. Hadir, Bu. Oke. Mudah-mudahan besok bisa bergabung dengan kita ya. Widyasari. Anak-anak, untuk menumbuhkan rasa nasionalisme kita sebagai generasi muda dan juga sebagai penerapan profil pelajar Pancasila, ada baiknya kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila ya. Oke, silakan berdiri semuanya. Pancasila
sekali. Kemudian apa lagi yang kita pelajari minggu lalu? Sejarah ekonomi. Yes, sejarah ekonomi. Ada yang bisa menjelaskan secara singkat sejarah ekonomi? Ya, Bedanya sejarah ekonomi dulu itu hanya menggunakan sistem barter di mana masyarakat tukar-menukar barang. Dan sekarang masyarakat telah mengenal uang yang digunakan sebagai alat pembayaran. betul sekali, Peter. Lanjut, macam-macam kebutuhan, tahu ya? Oke. Kemudian apa lagi? Sudah kalian tahu nih apa penyebabnya ya. Kemudian apa lagi? Biaya Biaya peluang, hitung-hitung nih. Ada lagi? Skala Prioritas. Skala prioritas itu berarti kalau kita mau beli sesuatu kita harus rinci dulu, ya kan? Mana kebutuhan yang paling mendesak itu yang duluan kita. Kita siapkan, oke? Anak-anak, untuk capaian pembelajaran hari ini, peserta didik memahami sistem ekonomi sebagai cara dalam mengatur berbagai kegiatan ekonomi guna memenuhi berbagai kebutuhan masyarakat. Ya, tujuan pembelajaran kita hari ini, peserta didik mampu menganalisis kegiatan ekonomi. Ya. Kemudian, model pembelajaran hari ini kita menerapkan model pembelajaran program based learning atau pembelajaran berbasis masalah dengan metode diskusi. Oke. Nah, motivasinya jika kalian mempelajari materi hari ini yaitu tentang kegiatan ekonomi, menjadikan gambaran bagi kita dalam memahami kegiatan produksi, distribusi, dan konsumsi serta menemukan permasalahan dalam kegiatan ekonomi dan mencari solusinya untuk mengatasi permasalahan yang timbul dalam kegiatan ekonomi di masa yang akan datang. Nah, penilaiannya, karena kalian diskusi nanti ada beberapa penilaian, mulai dari sikap, keterampilan, dan pengetahuan. Ya, sikap di sini ibu menilai disiplin kalian. Nanti kalau berdiskusi nggak boleh main-main, harus serius ya. Kemudian religius, gotong royong, bersama teman saling membantu, memecahkan masalah. Kemudian keterampilannya, di sini keaktifan berdiskusi dalam kelompok. Bagaimana kelompok itu kompak, gitu ya. Kemudian keaktifan individunya juga dalam menanggapi dan menjawab pertanyaan dari kelompok lain. Kemudian pengetahuan, di sini pengetahuan itu akan memberikan tugas individu berupa soal pilihan ganda, tapi nanti di akhir pembelajaran ya. Ya, nah. Hari ini kita akan mempelajari materi tentang kegiatan ekonomi. Ada yang tahu kegiatan ekonomi itu apa? Ayo, kegiatan ekonomi? Ya. Kegiatan manusia dalam memiliki kebutuhan hidupnya. Ya, kegiatan manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Betul sekali ya. Kegiatan ekonomi ada berapa macam? Ada 3. Ada 3. Apa saja? Produksi, distribusi, dan konsumsi. Oke, betul sekali. Kegiatan ekonomi ada 3 ya. Ya, kegiatan produksi, kegiatan distribusi, dan kegiatan konsumsi. Coba dijelaskan Mahesa, kegiatan produksi itu apa? Menurut pikiran Mahesa, tahu? Iya, kegiatan membuat ya kan, membuat barang atau jasa. Betul sekali. Kegiatan distribusi ada yang bisa bantu kayak gini? Kegiatan distribusi? Ya, menurut kamu aja, nggak usah berdasarkan teori buku lah. Baik itu distribusi. Distribusi itu orang yang menyampaikan barang atau jasa terus. Oh, itu distributor namanya, nah kalau orangnya ya. Jadi kalau kegiatannya berarti apa? Menyalurkan barang dari produsen ke konsumen. Kemudian kegiatan konsumsi. Tadi pagi sudah jajan tuh konsumsi. Berarti apa? Iya, kegiatan menghabiskan barang biasa. Sekali. Nah, anak-anak, karena model pembelajaran kita adalah problem based learning yang mengharuskan kalian untuk berdiskusi, ya. Jadi kalian dalam kelompok itu nanti
akan diminta menganalisis masalah yang terjadi, kemudian memberikan solusinya. Nah, ini Ibu sudah membagi kelompok, ya. Kelompok 1, Sabrina Nur Asia, M. Haidir, M. Ali. Kelompok 2, Atira Widyasari, Rizky Pratama, Risman Ali. Kelompok 3, Putri Devi Alvin Tegar. Kemudian kelompok 4, Suci Fauzia Muhammad Farhan Raditya. Kelompok 5, Octavia Patona M. Effendi Abi. Kemudian kelompok 6, Berlina Visa Arifin Cin Juwanto dan Austin. Sebelum kalian bergabung dengan kelompok kalian, kalian dengar dulu atau saksikan dulu video pengantin tentang kegiatan ekonomi. Kalau diperhatikan ya, nanti Ibu tanya, ini kegiatan produksinya apa, konsumsinya apa, distribusinya apa ya. kegiatan ekonomi? Kegiatan produksinya yang nampak di sini apa tadi yang di video tadi? Produksi apa? Iya, sarden. Betul sekali, produksi sarden. Kemudian distribusinya dia menggunakan sarana distribusi darat dan laut. Konsumsinya juga sudah ada ya. Oke. Nah, silakan kalian bergabung dengan teman-teman satu kelompok kalian. Kita mulai berdiskusi ya sesuai kelompok tadi ya. Siap? Pada
memberikan LKPD untuk kalian mendiskusikan dengan teman-teman kalian, tapi di sini Ibu fokuskan untuk permasalahan tentang pangan. Dalam hal ini adalah beras, ya. Jadi produksi beras yang menurun, kalian harus diskusi. Nah, ini ya permasalahan kegiatan produksi. Silakan kelompok 1 dan 4 mendiskusikan diagram nih. Produksi padi di Indonesia Tenggara Timur. Menurut kalian ini makin meningkat atau menurun? Iya, silakan kalian diskusikan, kalian analisis ini grafik ini, kemudian temukan permasalahannya yang ada, kemudian berikan solusinya. Ibu minta permasalahannya, masing-masing kelompok cuma satu aja permasalahannya diambil ya. Kemudian cari solusinya. Kemudian kelompok 2 dan 5 itu membahas tentang kegiatan distribusi. Silakan kalian lihat gambar ini. Ini adalah distribusi melalui kapal lewat laut ya. Karena Indonesia ini negara kepulauan, jadi distribusinya paling banyak itu menggunakan kapal lewat laut ya. Kemudian ini di darat. Sudah nampak kan permasalahannya? Oke, silakan nomor 2 dan 5 nanti diskusikan permasalahan apa yang timbul dan juga solusinya ya. Kemudian kelompok 3 dan 6 di sini tugas kalian adalah mendiskusikan permasalahan tentang kegiatan konsumsi. Di sini Ibu sudah menyiapkan bagian ya grafik tentang konsumsi beras per kapita dari 2014 sampai 2020. Nah, dari grafik ini bisa sudah terlihat kan bagaimana konsumsi beras masyarakat Indonesia? Iya. Kalian temukan permasalahan apa yang terjadi pada kegiatan konsumsi beras yang mengalami penurunan dari 2014 sampai 2020. Berikan solusinya. Silakan kalian nanti tulis di lembar. Ya. Jika kalian sudah selesai mendiskusikan dengan teman kalian permasalahannya apa dan juga solusinya apa, nanti kalian pindahkan jawaban kalian di sini ya. LKPD sebentar itu bagi. Silakan juga kalian mencari informasi sebanyak-banyaknya di media internet, mau di Google, mau lihat jurnal kah, atau mau lihat artikel, terserah ya. Oke, kelompok 1. Kelompok 2. Kelompok 3. Kelompok 4. Silakan kalian diskusikan dari tugas masing-masing ya. Oke. 10 menit untuk kalian diskusi. Yuk, jangan main-main ya, yuk serius. Gunakan gadget kalian untuk mencari informasi yang berhubungan dengan pelajaran. Jangan lihat yang aneh-aneh. Belum waktunya.
COD itu sering kan kita terima barang ada yang nggak sesuai kan? Solusinya apa? Bisa? Ini tentang ada yang mengalami kesulitan. Ayo fokus, bantu temannya diskusi. Jangan lihat-lihat Shopee, pilih-pilih barang. Fokus ya. Banjir ya kan, penyebab produksi beras menurun, udah lama banjir, terus bibitnya juga kan, bibitnya juga nggak betul. Coba lagi, pernah nggak kalian dengar alih fungsi lahan? SMP nih pelajarannya. Alih fungsi lahan itu banyak sekarang di Jawa itu sawah-sawah dijadikan pemukiman, jadi pemukiman menanam padinya ada. Sebenarnya banyak masalahnya tuh. Ya, kalian ambil salah satu aja ya. Kemudian cari solusinya ke itu. Kalian bibitnya yang nggak mundur gitu. Itu juga kita kalau berikan subsidi bibit. Solusinya apa?
Dia jangan ribut ya.
kami dari kelompok 1 telah mengidentifikasi masalah dalam kegiatan ekonomi, yaitu penurunan produksi padi. Permasalahannya, penurunan produksi padi diperkirakan terjadi akibat keterlambatan masa tanam akibat kemarau panjang. Keterlambatan masa tanam tersebut berdampak pada meningkatnya hama seperti tikus. Pantauan lapangan menunjukkan bahwa produksi padi turun dari rata-rata sekitar 5-6 ton menjadi 3-3,5 ton per hektar. Solusinya telah kami diskusikan, yaitu pada pasca panen diharapkan masyarakat dapat melanjutkan penanaman padi untuk menjaga produksi nasional dengan didukung jaminan penyediaan air dan irigasi. Iya, betul sekali. Tangan buat tapi ada yang bertanya? Kelompok 1? Ada? Iya. Silakan. Sana ya. Tolong dijelaskan. Ini ada pertanyaan dari kelompok 5. Apa saja upaya yang dilakukan pemerintah supaya padi ini semakin meningkat produksinya? Silakan dijawab kelompok 1. Perkenalkan, saya perwakilan dari kelompok 1 akan menjawab pertanyaan dari kelompok 5, yaitu apa saja upaya yang dilakukan pemerintah untuk meningkatkan produksi padi di Indonesia. Upayanya: 1. Pembangunan infrastruktur pertanian oleh pemerintah. 2. Adaptasi dengan iklim yang berubah-ubah. Dan 3. Membuka sawah baru. Dan yang terakhir, menerapkan penggunaan benih unggul dan pupuk. Terima kasih. Ya, terima kasih kelompok 1. Kita lanjut kelompok 2. Kelompok 2 membahas tentang kegiatan distribusi. Nah, nih, apa yang bisa diambil dari sini permasalahannya ini? Ini lagi banjir, banyak sekali permasalahannya. Kelompok 2, silakan bacakan hasil diskusinya. Perkenalkan, saya dari kelompok 2 telah mengidentifikasi permasalahan dalam kegiatan distribusi. Yaitu wilayah Indonesia yang didominasi oleh lautan menyebabkan tingkat kesulitan yang tinggi dalam hal pendistribusian barang. Wilayah yang luas dan didominasi oleh lautan menyebabkan tingkat kesulitan yang tinggi dalam hal pendistribusian barang. Karena memakan lebih banyak biaya transportasi dan sumber daya manusia atau SDM, jika pendistribusian sulit, maka sudah dipastikan akan menjadikan harga produk yang ada di pasaran sangat tinggi. Solusi untuk mengatasinya diperlukan bantuan pemerintah dalam meningkatkan akses transportasi, baik darat, laut maupun udara. Betul sekali. Jadi, ya solusinya apa nih banjir nih? Usahanya nih solusinya. Ini pemerintah harus infrastrukturnya dibenerin ya. Kemudian ada lagi. Nih, kalau sampai ini barang tenggelam, bagaimana dong? Harus apa jadinya? Diapain barangnya nih? Diberi asuransi, ada nggak yang jawab begitu? Ya, oke, nomor 3, kelompok 3, silakan. Oh, ada yang mau bertanya? Oke, silakan. Dari kelompok berapa? 6. Oh iya, silakan. Saya dari kelompok 6 ingin bertanya, apa saja upaya yang dilakukan pemerintah untuk meningkatkan kegiatan distribusi di Indonesia? Nah, upaya pemerintah nih. Silakan jawab. Saya dari kelompok 2 akan menjawab pertanyaan dari kelompok 6, yaitu apa saja upaya yang dilakukan pemerintah untuk meningkatkan kegiatan distribusi di Indonesia. 1. Perbaiki perencanaan distribusi atau pemasaran. 2. Buat mitra dengan penyedia kurir distribusi. 3. Gunakan asuransi setiap barang yang distribusikan. Dan terakhir, perhitungkan biaya, waktu, dan keamanan distribusi. Oh iya, betul sekali. Berita tentang kegiatan konsumsi. Ya, silakan siapa yang menyampaikan permasalahan dan solusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari kelompok 3 telah mengidentifikasi masalah dalam kegiatan permasalahan
beras, yaitu kesuksesan pemerintah menerapkan program diversifikasi pangan beras. Diversifikasi pangan ini adalah bagaimana kita tidak bergantung pada pangan tertentu, khususnya beras. Kita punya kearifan lokal untuk diangkat sebagai komoditas alternatif pengganti beras. Setiap daerah berfokus pada satu atau dua komoditas pangan lokal seperti karbohidrat dan beras, agar potensi pangan lokal dapat secara optimal dikembangkan sesuai keunggulan wilayah. Terdapat 6 komoditas pangan lokal sumber karbohidrat yang potensial dikembangkan, yaitu singkong, talas, sagu, kentang, pisang, dan jagung. Upaya diversifikasi pangan lokal ini ditargetkan menurunkan konsumsi beras dari 94,9 kg per kapita per tahun menjadi 85 kg per kapita per tahun pada tahun 2024. Selain itu, upaya ini diharapkan dapat menumbuhkan UMKM pangan sebagai penyedia pangan lokal. Solusi dari masalah tersebut, tadinya jumlah pasokan bahan pangan, alih fungsi lahan pertanian diminimalisir, rekayasa genetik tanaman untuk menghasilkan varietas yang tahan terhadap hama dan perubahan musim. Pelaku usaha pertanian seperti petani harus diberi pengarahan bagaimana caranya mengolah pertanian dengan baik. Iya, betul sekali. Selamat bekerja. Ada kelompok yang membahas tentang kegiatan konsumsi 6. Ya, coba dibaca dulu hasil diskusinya kamu kan. Selain tadi yang kelompok 3 itu permasalahannya karena pemerintah menggalakkan tentang apa tadi? Pangan ya, apa diversifikasi? Pangan lokal, mengganti beras menjadi makan singkong, ubi, gitu kan? Itu sehat juga. Kelompok 6 bisa bantu? Ya, silakan. Masalahnya apa? Permasalahannya menurun konsumsi beras, yaitu dikatakan kesadaran masyarakat untuk mengkonsumsi sumber pangan dan kandungan karbohidrat yang lebih sehat. Dan solusinya, masyarakat dapat tetap mengkonsumsi beras yang tinggi protein dan rendah karbohidrat seperti beras merah. Oleh karena itu, beras merah direkomendasikan memiliki prospek yang menjanjikan. Oke, tangan buat karena banyak masyarakat Indonesia yang ingin diet menggunakan beras merah, yang notabene bilangnya beras putih itu mengandung gula banyak, jadi unggul, ya. Jadi harus dikonsumsi dengan jangan ketawa. Oke, anak-anak, diskusi kita hari ini kita sudahi dulu. Tepuk tangan dulu buat kita yang sudah. Nah, dari diskusi tadi, teman-temannya membahas tentang apa? Ingat nggak? Tentang kegiatan ekonomi. Permasalahan di kegiatan produksi. Tadi apa? 1. Padi menurun karena hama, ya kan? Ada lagi nggak yang bisa memberikan masalah yang berikutnya selain hama padi? Kelompok 4, penggunaan bibit dan pupuk yang kurang berkualitas. iya, bibit dan pupuknya yang kurang oke, ya. Kemudian untuk distribusi, apa tadi permasalahannya? Keamanan dalam pendistribusian barang. Ya, keamanan. Nah ini, ya, kalau tidak dikasih keamanan ini bahaya. Apalagi isinya kalau mobil-mobil mewah nih. Wah, ya kan? Kemudian ada lagi nomor 2 tadi apa? Kegiatan distribusi. Permasalahannya apa tadi? Apa tadi? Tentang apa? Wilayah Indonesia Oh iya, kelautan mendapatkan kesulitan yang tinggi. Oh iya, Indonesia wilayah kepulauan menyebabkan kesulitan yang tinggi dalam proses distribusinya karena memakan biaya, ya kan? Oke, tentang kegiatan konsumsi. Nah, tadi Bu, kenapa konsumsinya menurun? Karena orang Indonesia sekarang lebih senang menggunakan konsumsi pangan lokal, misalnya mengganti beras menjadi singkong, ubi, seperti itu. Kemudian juga orang Indonesia sekarang beralih fungsi itu makannya bukan beras putih lagi, jadi beras merah karena menjaga kesehatan. Oke. Dari kegiatan yang sudah atau materi yang sudah kita bahas,
Kira-kira ada nggak yang bisa memberikan kesimpulan materi hari ini? Ada? Cuan? Lendi bisa berikan kesimpulan? Kesimpulan. Ya. Kesimpulan Ada pada uangnya ya, jangan ada papan tulis. kesimpulan pada materi pembelajaran pada hari ini adalah kegiatan ekonomi itu pada dasarnya adalah kegiatan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Dan kemudian kegiatan ekonomi terdiri dari tiga, yaitu produksi yang berarti kegiatan untuk menghasilkan barang atau jasa, kemudian distribusi yaitu kegiatan untuk menyalurkan barang dan jasa dari produsen ke konsumen, dan terakhir konsumsi yaitu kegiatan untuk menghasilkan nilai guna barang atau jasa. Iya, betul sekali. Nah, dari permasalahan yang sudah kalian diskusikan dan kemudian juga solusi yang sudah kalian tentukan, harapan ibu nih ya, semoga nanti di satu kelas ini ada yang menjadi pengusaha. Amin. Pengusaha kemudian mengalami hambatan yang seperti sudah didiskusikan, jadi kalian tahu nih solusinya apa, ya? Oke. Gimana anak-anak pembelajaran hari ini? Menyenangkan atau tidak? Apa yang kalian dapat? Satu, bisa bekerja sama dengan teman, berdiskusi, menyatukan pendapat. Oke. Gini anak-anak, untuk mengetahui seberapa paham kalian dengan materi yang sudah ibu sampaikan ini, ya, ibu sudah mengirimkan link Google Form soal. Ada 10 soal, silahkan kalian buka di WhatsApp grup, ya. Oke, silahkan kalian kerjakan. Nah, apa dia nggak ikut dong, kan? Jangan buru-buru ngerjainnya ya. Ada yang punya hotspot nggak? Melihat ini, mau kasih ke layar nilai kalian langsung biar tahu.
3, 4, 5, 6, lagi. Tadi gua tampilkan, tapi ini kok internetnya nggak bisa nyambung. Ada 4 tadi nama statusnya 1, 2. Oke, sudah selesai anak-anak. Alhamdulillah hari ini kita sudah menerima materi tentang kegiatan ekonomi. Anak-anak, untuk materi minggu depan kalian akan mempelajari tentang pelaku ekonomi, pelakunya ya. Kalau hari ini kegiatan ekonomi, minggu depan tentang pelaku ekonomi. Pelaku ekonomi itu ada, ingat, pelaku ekonomi ada 3: rumah tangga produsen, rumah tangga konsumen, rumah tangga pemerintah. Sebenarnya ada 4. Kalau 4 itu rumah tangga luar negeri. Nah, harapan ibu minggu depan kalian sudah siap dengan materi itu. Kalian sudah baca buku, baca literatur segalanya, ya. Usahakan nanti awal masuk kita tanya jawab tentang pelaku ekonomi, kalian harus bisa ya. Oke. Pertemuan hari ini kita sudahi dulu. Sebelum akhiri kita berdoa dulu ya. Oke, silakan semua kelas ini doa. Teman-teman, sebelum kita pulang, marilah kita berdoa menurut kepercayaan dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Anak-anak, sebelum pulang kita rapikan kursi dulu ya. Oke, kembalikan kursinya dan kemudian cek lacinya. Apakah ada sampah? Kalau ada sampah tolong dibuang. Kita harus menjaga kebersihan. Semangat hari ini ya. Kita sudah menyelesaikan diskusi kita juga dengan baik, kemudian materi juga sudah disampaikan. Akhir kata, ibu juga mohon maaf jika penyampaian ibu ada yang kurang mengerti. Bisa kalian nanti tanya kembali ke ibu ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih.